Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sudangur TV, inilah 6 hal yang bisa merusak amal, gagal dapat pahala. Mengerjakan amal kebaikan tentu harus dikerjakan tanpa pamrih dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak dipungkiri, Allah juga menjanjikan pahala yang bagi siapa saja yang berbuat kebaikan. Hanya saja ada beberapa hal yang bisa membuat amal soleh kita rusak. Alhasil amal kebaikan yang kita kerjakan menjadi sia-sia dan membuat gagal mendapatkan pahala. Untuk itu kamu perlu menghindari hal-hal yang merusak amal tersebut. Kebaikan dan keburukan tidak akan pernah bisa bercampur dalam satu wadah. Begitu pula dengan amal soleh yang kita kerjakan, ia tidak bisa dicampur dengan perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu akan merusak amal soleh sehingga alih-alih mendapat pahala, yang ada kita akan mendapat dosa akibat keburukan tersebut. Berikut ini adalah 6 perkara yang bisa merusak amal dan harus kamu hindari sekuat tenaga. Yang pertama adalah iri dengki. Perkara yang merusak amal pertama adalah iri dengki. Dalam Islam, sifat ini disebut dengan hasad, yaitu perasaan benci ketika seseorang sedang mendapatkan kebahagiaan. Tak hanya benci orang yang sedang dinaungi sifat ini juga, sifat iri juga berharap kebahagiaan orang tersebut dicabut dan dialihkan kepadanya. Misalnya kamu merasa tidak suka ketika tetangga membeli rumah baru yang lebih bagus dari rumahmu. Bahkan kamu menuduh tetangga tersebut membeli rumah dari uang yang tidak halal. Menurut tokoh tafsir Imam Asy-Sya'rawi, dengki adalah perbuatan putus asa yang lebih jahat dari kekuatan gaib yang mendatangkan keburukan kepada manusia. Nabi Muhammad SAW juga dengan tegas melarang umat Islam berlaku iri dan dengki terhadap kebahagiaan orang lain. Beliau bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Maka agar kebaikan dan amal soleh yang sudah dikerjakan tidak rusak dan sia-sia, hindari sifat iri dan dengki. Sebaliknya kamu harus turut bahagia dengan kenikmatan yang didapat orang lain. Yang kedua, perbuatan yang harus dihindari agar amal soleh tidak sia-sia adalah emosi atau marah. Marah memang merupakan sifat yang melekat pada manusia, namun sebisa mungkin harus ditahan agar tidak meluap tanpa terkendali. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umat Islam untuk tidak marah dalam hal apapun. Bahkan beliau menjanjikan orang-orang yang menahan marah dengan surga. Beliau bersabda, "La taghdab walakal jannah." Artinya, jangan kamu marah maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi Muhammad juga memberikan kiat untuk menghalau kemarahan yang datang. Caranya adalah dengan mengubah posisi, yaitu jika sedang berdiri, maka hendaknya duduk, jika sedang duduk, maka berbaring, dan seterusnya. Selain itu, kamu juga bisa mengambil wudhu untuk meredam emosi. Yang ketiga, membicarakan orang lain. Mungkin banyak di antara kamu yang lepas kendali dan hobi membicarakan orang lain, baik itu benar maupun salah.
Hati-hati membicarakan orang atau ghibah itu perbuatan yang bisa merusak amal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa membicarakan orang lain sama seperti sedang memakan bangkai saudara sendiri, mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka kecurigaan, sebab sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan kalian menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara engkau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah engkau merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, sombong. Berlaku sombong juga perbuatan tercela yang bisa merusak amal soleh yang kamu kerjakan. Di dalam Islam, sombong dikenal dengan istilah takabur, yaitu besar kepala, merasa diri lebih baik dan lebih benar dibanding semua orang. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang nasihat orang soleh bernama Luqman kepada anaknya. Di antara salah satu nasihat yang diberikan adalah agar sang anak tidak berlaku sombong kepada orang lain. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sementara Nabi Muhammad SAW bahkan menyebutkan bahwa neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang sombong. Beliau bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus dan takabur, yakni sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah riya. Riya adalah penyakit hati yang harus dihindari. Berasal dari bahasa Arab, riya berarti suka pamer dan memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya, baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya diketahui. Misalnya memberikan sedekah lalu memamerkannya kepada orang lain. Allah sangat tidak menyukai orang yang memamerkan amal kebaikannya kepada orang lain. Bahkan perbuatan riya ini dianggap sebagai syirkul asghar atau syirik kecil. Allah dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, Allah SWT berfirman, Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan dan ia menyekutukan aku dengan selain aku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, cinta mati dunia. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, maka sebagai seorang muslim kamu tidak dianjurkan untuk terlalu cinta mati kepada dunia. Pasalnya orang yang cinta mati kepada dunia akan merasa hidupnya hanya di dunia saja sehingga tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan hanya berupa senda gurau saja. Sementara kehidupan yang sesungguhnya dan kekal abadi adalah di akhirat, tempat semua orang akan mendapatkan balasan atas apa yang dilakukan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Itu dia 6 hal yang bisa merusak amal dan membuat pahala menjadi sia-sia. Sebisa mungkin kamu harus meninggalkannya dan fokus untuk mengerjakan amal soleh saja. Ada banyak amal soleh yang bisa kamu kerjakan.
Salah satunya berbagi dan bentuk sedekah, dalam bentuk sedekah atau infak. Dalam hal ini kamu bisa memanfaatkan layanan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.